Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Ananda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 9 bab transformasi bagian translasi. Bagi kita yang ingin memahami materi ini, silahkan ikuti video berikut ini. Kita masuk kepada materi kita, yaitu translasi atau pergeseran. Ketika kita menggeser sebuah benda, maka benda akan berpindah ke arah ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Nah, inilah konsep translasi dalam sebuah kehidupan kita. Maka, apa itu translasi suatu bangun? Translasi suatu bangun artinya adalah memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Berikut ini perhatikan translasi suatu bangun, yaitu trapesium ABCD yang digeser 5 satuan arah ke kanan dan 4 satuan arah ke atas. Ikuti ilustrasi berikut ini. ABCD merupakan trapesium yang akan kita geser 5 satuan arah ke kanan dan 4 satuan arah ke atas. Di manakah posisi bayangan dari ABCD setelah kita translasi? Nah, inilah bayangan hasil translasi, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, bangunan translasi hasilnya adalah kongruen dengan trapesium ABCD. Maka kita geser dengan 5 satuan arah ke kanan dan 4 satuan arah ke atas, maka dapat kita tulis yaitu 5, 4. Nah, ini kita sebut sebagai komponen translasi. Dapat kita lambangkan yaitu dengan penulisan A, B. A yaitu komponen faktor translasi arah ke kiri atau ke kanan. Karena 5 tadi itu arahnya ke kanan. B adalah komponen faktor translasi yang kita geser arah ke atas atau ke bawah. Pada translasi kita, yaitu kita geser arah ke atas. Berikut ini perhatikan lagi ilustrasi translasi bangun dengan arah yang berbeda dengan arah sebelumnya, yaitu trapesium ABCD digeser 4 satuan arah ke kiri dan 3 satuan arah ke bawah. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita memiliki trapesium ABCD yang akan kita geser 4 satuan arah ke kiri dan 3 satuan arah ke bawah. Manakah posisi bayangan trapesium ABCD berada? Maka trapesium ABCD ditranslasi menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen berada sebelah kiri dan arah ke bawah. Faktor translasi atau pasangan translasi dari pergeseran kita ini yaitu kita tulis min 4, min 3. Tanda minus melambangkan arah. Untuk A itu menunjukkan arah ke kiri. Untuk B itu menunjukkan arah ke bawah. Berikut ini simak informasi tentang arah dari faktor translasi atau pasangan translasi kita. Jika suatu translasi pergeseran suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, translasi bernilai positif jika benda ditranslasi ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasi arah ke kiri. Selanjutnya, jika suatu translasi atau pergeseran suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal atau garis tegak lurus, maka translasi akan bernilai positif jika benda ditranslasi ke arah atas dan bernilai negatif jika benda ditranslasi ke arah bawah.
Berikut kita akan membahas tentang translasi pada koordinat Kartesius. Segitiga PQR dengan titik koordinat P1,1, Q3,1, dan R1,4 ditranslasi sejauh 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Tentukan titik bayangan koordinat P, Q, R. Untuk memahami tentang translasi segitiga PQR, maka perhatikan ilustrasi pada sumbu koordinat ini atau bidang koordinat. Kita akan gambar titik P yaitu 1,1, Q 4,1, R 1,4. Nah, segitiga PQR akan kita translasi dengan faktor yaitu 4, 3. Maka artinya adalah 4 satuan arah ke kanan dan 3 satuan arah ke atas. Kita akan geser atau translasi segitiga PQR maka kita peroleh titik P aksen yaitu 5,4. Titik P aksen menunjukkan yaitu titik 5,4. Q aksen 8,4. Jika P 1,1 ditranslasi 4,3, maka P aksen 5,4. Maka P aksen dapat kita ubah 1 ditambah 4, 1 ditambah 3. Yang 4 merupakan pasangan translasi untuk sumbu datar, sedangkan yang 3 merupakan pasangan translasi untuk sumbu vertikal. Selanjutnya untuk Q 4,1 ditranslasi 4,3 menghasilkan Q aksen 8,4. Maka Q aksen dapat kita rubah menjadi 4 tambah 4, 1 ditambah 3. Nah, berikutnya titik R aksen 1,4 ditranslasi 4,3 menjadi R aksen 5,7. Nah, R aksen kita ubah menjadi 1 tambah 4. 4 ditambah 3. Nah, 4 dan 3 merupakan pasangan translasi. Dengan memperhatikan hasil P aksen, Q aksen, R aksen, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan jika titik P X, Y ditranslasi oleh faktor AB, maka P aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B. Ini untuk menentukan translasi sebuah titik pada bidang koordinat. Jadi, jika kita ingin mentranslasi sebuah benda atau bangun pada bidang koordinat, maka yang kita translasi adalah titik-titik sudut dari bangun tersebut. Berikut ini kita perhatikan contoh. Tentukan bayang titik C min 3,4 ditranslasi min 23, kemudian dilanjutkan 4 min 5. Baik, kita misalkan C min 3,4 ditranslasi min 23, maka akan menjadi C aksen adalah min 3 ditambah min 2,4 ditambah 3. Kita sederhanakan penjumlahan ini. C aksen yaitu min 3 tambah min 2, min 5, 4 tambah 3, 7. Kemudian dilanjutkan translasi lagi oleh 4 min 5. Maka dia menjadi C double aksen min 5 ditambah 4, 7 ditambah min 5. Maka menghasilkan C double aksen yaitu min 1,2. Min 5 tambah 4 min 1, 7 ditambah min 5, 2. Inilah hasil translasi titik C yaitu min 1,2 yang ditranslasi oleh min 23 dan 4 min 5. Selanjutnya kita bisa langsung mentranslasi titik C 2 kali dengan cara yang lain, yaitu C aksen yaitu min 3 ditambah min 2, langsung kita jumlahkan ditambah 4 yaitu translasi yang kedua, koma, kemudian Y nya 4 ditambah 3 untuk
translasi bagian B yang pertama ditambah min 5. Maka hasilnya juga adalah min 1,2. Karena min 3 ditambah min 2 ditambah 4, itu hasilnya min 1, 4 ditambah 3 ditambah min 5, 2. Kita dapatkan C double aksen juga min 1,2. Perhatikan contoh kedua yang diambil dari latihan 3.2 nomor 6 halaman 160 matematika kelas 9, yaitu diketahui segitiga OPQ berkoordinat di O 2,5, B min 3,4 dan Q 4,2. Ditranslasi sehingga didapat koordinat bayangnya adalah O aksen di 3,1. Tentukan pasangan bilangan translasinya dan koordinat titik P aksen dan Q aksen. Ya, kita pahami soal ini. Ada 3 buah titik O, P, Q. Titik O itu 2,5, ditranslasi dia menjadi O aksen 3,1. Maka kita harus menentukan dahulu pasangan bilangan translasinya agar titik P aksen dan Q aksen dapat kita tentukan. Maka dari kata kunci dari soal itu, maka dapat kita tulis menjadi O 2,5 ditranslasi oleh A dan B, maka O aksen menjadi 3,1. Sesuai dengan rumus translasi bahwa komponen X-nya ditambah dengan A bagian translasinya, sehingga dia menjadi dapat kita ubah 2 ditambah A, 5 ditambah B. Jadi ini kita jumlahkan. Nah, 2 ditambah A ini akan sama dengan 3, sama-sama komponen X. Itu 2 tambah A sama dengan 3. Ini merupakan komponen X dari titik Q aksen. Maka 2 tambah A sama dengan 3, kedua ruas kita kurangi dengan 2 untuk menghapus positif 2 ini. Maka dia menjadi 2 dikurang 2 ditambah A sama dengan 3 kurang 2. Maka A sama dengan 3 kurang 2, maka A sama dengan 1. Berikutnya untuk 5 ditambah B sama dengan 1. Maka kedua ruas kita kurangi dengan 5 untuk menghapus angka 5 ini. Sehingga 5 kurang 5 tambah B sama dengan 1 kurang 5. Maka B sama dengan 1 kurang 5, maka B sama dengan min 4. Berikutnya, karena pasangan bilangan translasinya sudah kita peroleh, A-nya 1, B-nya min 4, maka kita akan menentukan koordinat titik P aksen. Maka P aksen itu dapat kita tentukan dengan min translasi titik min 3,4 ditranslasi oleh 1 min 4. Maka P aksen adalah min 3 ditambah 1,4 ditambah min 4. Maka P aksen itu min 2,0. Selanjutnya untuk Q aksen 4,-2 ditranslasi oleh 1 min 4. Maka Q aksen itu 4 ditambah 1, min 2 ditambah min 4. Maka Q aksen adalah 5,min 6. Min 6 berasal dari min 2 ditambah min 4. Inilah titik P aksen dan Q aksen yang kita cari dan beserta pasangan bilangan translasinya. Berikutnya perhatikan contoh yang ketiga. Ayo kita tinjau ulang. Setelah ditranslasi oleh X, Y menjadi X kurang 4, Y ditambah 5, segitiga XYZ memiliki bayangan X aksen min 8,5 dan Y aksen 2,7 dan Z aksen 3,1. Tentukan koordinat X, Y, dan Z. Nah, ini adalah kita akan menentukan koordinat titik asal dari X, Y, dan Z yang diketahui titik bayangannya yang ditranslasi oleh
min 4 dan 5. Dari sini kita tahu bahwa X kurang 4 ini artinya adalah nilai A min 4, B-nya 5, atau pasangan translasinya yaitu min 4, 5. Dari soal kita memperoleh pasangan translasi yaitu min 4, 5. Titik X, Y ditranslasi oleh min 4, 5, maka dia menjadi X kurang 4, Y ditambah 5. Titik X aksen yaitu min 8, 5. Itu artinya X kurang 4 sama dengan min 8. Maka kedua ruas kita jumlah dengan positif 4 untuk menghapus minus 4 ini. Maka dia menjadi X sama dengan min 8 ditambah 4. Maka X sama dengan min 4. Kita peroleh nilai X-nya min 4. Berikutnya persamaan yang kedua yaitu Y tambah 5 sama dengan 5. Maka kedua ruas kita kurangi dengan 5 untuk menghapus positif 5 yang di ruas kiri. Maka dia menjadi Y sama dengan 5 kurang 5. Maka nilai Y yaitu 0. Maka kita peroleh titik X sebelum ditranslasi yaitu min 4,0. Berikutnya kita ambil titik Y dengan misalkan X, Y ditranslasi oleh min 45, dia menjadi Y aksen X kurang 4, Y ditambah 5. Titik Y aksen yaitu 2,7. Itu artinya adalah X kurang 4 sama dengan 2. Maka kedua ruas kita tambah dengan 4, maka dia menjadi X sama dengan 2 ditambah 4. Maka X sama dengan 6. Kita peroleh nilai X-nya 6. Selanjutnya, Y tambah 5 akan sama dengan 7. Maka Y sama dengan adalah 7 dikurang 5, yaitu kedua ruas kita kurangi dengan 5. Maka Y sama dengan 2. Maka pasangan koordinat dari titik Y adalah 6,2. Berikutnya, titik Z. Z kita misalkan X, Y ditranslasi oleh min 45 menghasilkan Z aksen yaitu X kurang 4, Y ditambah 5. Dengan titik Z aksen 3,1 maka akan kita peroleh persamaan X kurang 4 sama dengan 3. Kedua ruas kita jumlah dengan 4, maka dia menjadi X sama dengan 3 ditambah 4. Maka X sama dengan 7. Lalu persamaan keduanya yaitu Y tambah 5 sama dengan 1. Maka kedua ruas kita kurangi dengan 5, maka nilai Y adalah 1 dikurang 5. Maka Y sama dengan min 4. Kita peroleh titik koordinat Z yaitu 7, min 4. Ini contoh soal yang ketiga. Kita peroleh titik Z, Y, dan X. Jadi koordinat titik X, Y, dan Z sudah kita peroleh semuanya. Selanjutnya, untuk memantapkan materi ini agar Anda untuk dapat berlatih sehingga materi yang sudah disampaikan ini dapat dipahami lebih baik lagi. Atas perhatiannya, terima kasih.